Assalamualaikum. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu absen dulu ya. Coba dilihat teman sebangkunya, apa ada yang tidak masuk? Nihil ya, alhamdulillah, sehat semua berarti ya. Oke, baik. Sebelum memasuki materi hari ini, Ibu harap dari pembelajaran hari ini, dengan mengamati gambar, kalian mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat dan mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Kemudian, dengan diskusi, kalian mampu mengidentifikasikan masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat dan mampu pula mengidentifikasikan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat, dan mampu pula menyajikan informasi hasil identifikasi tersebut. Nah, anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Kalian siap? Tetap semangat ya! Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di sekitar kita terdapat banyak tumbuhan, seperti padi, jagung, singkong, kelapa, dan lain-lain. Tentunya, tumbuhan tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari salah satu tumbuhan yang sangat penting, yaitu padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus halam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca bacaan tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Jawabannya bisa langsung diisi di buku tugas kalian ya. Oke. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jawabannya, tahap pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pertanyaan ketiga,
di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Pertanyaan keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Dan pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Selain bermanfaat untuk manusia, padi juga bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Apa saja ya? Yang pertama, biji padi juga dimakan oleh unggas. Daunnya dimakan ulat atau belalang. Yang kedua, sawah menjadi tempat tinggal beragam hewan, seperti katak, ular, belut, dan lain-lain. Yang ketiga, kulit padi dimanfaatkan untuk sampo, untuk kerajinan, bahan bakar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, padi menjadi sumber pencaharian petani. Nah, banyak juga ya manfaatnya padi. Sekarang, bagaimana caranya untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia? Nah, cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Siapa yang pernah ke pantai? Ya, pasti hampir semua pernah ke pantai ya. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa atau tebu. Dari sini, apa ada pertanyaan? Jika tidak ada, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu beri tugas rumah, mengisi tabel di buku tematik halaman 6. Baik anak-anak, hari ini pelajarannya cukup sampai di sini. Sekarang Ibu mau tanya, pelajaran apa aja sih yang sudah kalian dapat hari ini? Hari ini kita belajar tentang banyak hal. Yang pertama tentang tanaman padi. Kemudian yang kedua tentang tanaman padi dari benih hingga panen. Dan yang ketiga tentang dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.